Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan hingga kita bisa berkumpul kembali dalam majelis yang penuh keberkahan ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta umatnya yang setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Sahabat setia Cahaya Guru, saya berdoa semoga Allah selalu memberikan kesehatan, umur panjang, rezeki yang luas, hati yang tenang, serta kemudahan dalam setiap urusan sahabat semua. Amin ya Rabbal Alamin. Amalan ringan dengan ganjaran luar biasa. Sahabatku, ada sebuah amalan yang sering kita dengar namun banyak yang belum menghayati maknanya. Amalan itu ringan di lisan, sederhana, tidak membutuhkan tenaga besar, namun manfaatnya sungguh luar biasa. Amalan itu adalah istighfar. Istighfar bukan sekadar kata-kata permohonan ampun, tapi ia adalah sebuah bentuk kepasrahan, kerendahan hati, sekaligus doa seorang hamba yang sadar akan kelemahannya. Dengan istighfar, kita mengakui dosa-dosa, menyesali kesalahan, dan memohon agar Allah membuka lembaran hidup yang baru, penuh rahmat dan keberkahan. Janji Allah tentang istighfar. Sahabat, dalam surah Nuh ayat 10-12, Allah berfirman dengan janji yang begitu agung. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan lebat dari langit untukmu, memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun serta sungai-sungai untukmu. Subhanallah. Sahabat, ayat ini menunjukkan betapa istighfar adalah kunci terbukanya pintu rezeki, datangnya keberkahan, serta lahirnya ketenangan dalam hidup. Lafaz istighfar yang dianjurkan. Ada banyak bacaan istighfar yang diajarkan Rasulullah, namun salah satu lafaz istighfar yang sangat kuat adalah Astagfirullahal azim allazi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Artinya, aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tiada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup dan berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Sahabat, lafaz ini hanya beberapa kata saja, namun di dalamnya terkandung pengakuan, ketundukan, sekaligus permohonan agar Allah membersihkan hati kita. Keutamaan membaca istighfar. Ada banyak sekali keutamaan istighfar, sahabat. Di antaranya, pintu rezeki dibukakan selebar-lebarnya. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tidak hanya berupa uang atau materi, tetapi juga berupa ketenangan, kesehatan, keluarga harmonis, sahabat yang baik, serta keberkahan hidup. Dosa-dosa diampuni. Rasulullah bersabda, beruntunglah orang yang mendapati di catatan amalnya banyak istighfar. Sebesar apapun dosa seorang hamba, bila ia beristighfar dengan tulus, Allah pasti mengampuninya. Dimudahkan segala urusan. Dengan istighfar, Allah akan memberi jalan keluar dari setiap kesedihan, kelapangan dari setiap kesempitan, dan rezeki dari arah yang tak terduga. Ketenangan hati. Hati yang gelisah, penuh beban, akan menjadi tenang ketika kita mendawamkan istighfar.
Karena istighfar menghubungkan hati kita langsung dengan Allah. Bagaimana cara mengamalkan istighfar agar manfaatnya kita rasakan dalam hidup? Bacalah istighfar setelah salat fardu dengan penuh penghayatan. Bisa juga di waktu pagi dan sore, menjadikan istighfar sebagai wirid harian. Usahakan membaca minimal 70 kali setiap hari, atau lebih bila mampu. Bacalah dengan suara lembut, penuh khusyuk, seraya menyesali dosa-dosa kita. Ingat sahabat, kualitas lebih utama daripada sekadar kuantitas. Bacalah istighfar dengan hati yang hadir, penuh kesungguhan, bukan hanya sekadar di bibir. Kisah-kisah orang yang dimudahkan rezekinya karena istighfar. Banyak ulama dan orang solih yang menjadikan istighfar sebagai wirid harian. Ada yang membaca 1000 kali, 3000 kali, bahkan lebih setiap harinya. Ada kisah seorang pedagang kecil yang selalu melazimkan istighfar. Ia tidak pernah meninggalkan bacaan, astagfirullah, minimal 100 kali setiap selesai salat. Perlahan tapi pasti, usaha dagangnya berkembang, pintu rezeki terbuka, bahkan hutang-hutangnya bisa lunas dengan cara yang tidak disangka-sangka. Ada pula seorang hamba Allah yang merasa hidupnya gelisah, penuh masalah, banyak beban. Ia kemudian mendawamkan istighfar, dan seiring waktu, ia merasakan hatinya lebih tenang, pikirannya lebih lapang, serta rezekinya mengalir lancar. Inilah bukti nyata janji Allah bahwa istighfar adalah kunci keberkahan. Istighfar sebagai jalan kekayaan hati. Sahabat Cahaya Guru, ingatlah bahwa kekayaan sejati bukan hanya diukur dari banyaknya harta. Kekayaan sejati adalah kekayaan hati. Orang yang hatinya kaya akan selalu merasa cukup, selalu bersyukur, dan hidupnya dipenuhi ketenangan. Dan salah satu cara untuk mendapatkan kekayaan hati itu adalah dengan istighfar. Karena dengan istighfar, hati kita dibersihkan dari kotoran dosa, pikiran kita dilapangkan dari kesempitan, dan jiwa kita ditenangkan oleh rahmat Allah. Sahabatku yang dirahmati Allah, mari kita jadikan istighfar sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Jangan pernah merasa bosan, jangan pernah merasa berat, karena istighfar adalah napas seorang mukmin. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, melapangkan rezeki kita, menjaga keluarga kita dalam kebaikan, dan menutup usia kita dengan husnul khatimah. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa sahabat, terus dukung channel Cahaya Guru dengan cara like, share, dan subscribe, agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan manfaat dari amalan ringan penuh keutamaan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.